Mungkin di sini ada yang pernah dengar kata kriptografi. Coba-coba yang pernah dengar, kira-kira ketika Mener sebutkan kriptografi, kira-kira apa yang terpikir mungkin di pikiran teman-teman? Coba-coba open mic. Enkripsi, benar. Dari Marsha bilang enkripsi. Kalau yang lain bagaimana? Halo, ada orang ini? Coba kalau yang lain-lain, kalau misalnya dengar kata kriptografi, apa yang kira-kira terlintas di pikiran teman-teman? Atau baru kali ini udah dengar? Keamanan informasi, Mer. Ada yang bilang keamanan informasi. Ada lagi lain? Dapat lihat baru kali ini, no. Dorang dengar setelah kata-kata ini, Kang. Ini kriptografi, Kang. Dekripsi, benar. Ya? Dekripsi. Dekripsi. Baru apa lagi mungkin? Enkripsi, benar. Iya, enkripsi, dekripsi, baru apa lagi? Kerahasiaan, Net. Kerahasiaan. Nah, itu betul sekali. Itu yang Ner suka ya, rahasia. Berarti ada sesuatu yang rahasia. Apa lagi kira-kira? Ya, oke. Mungkin itu aja dulu ya. Mungkin dari teman-teman, Nerso coba cari tangkap dulu kira-kira apa yang mungkin terlintas ya di pikiran teman-teman ketika orang membahas mengenai ini kriptografi ini. Nah, oke. Orang akan masuk di pengantar. Benar, setting dulu. Nah, kali ini orang akan bahas mengenai pengantar kriptografi ya. Nah, di dalam kriptografi ini memang akan ada banyak istilah-istilah ya, banyak istilah-istilah yang nantinya akan teman-teman tahu ya, mulai dari enkripsi, dekripsi, mungkin ada plain text, juga nanti ada ciphertext. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, jadi kriptografi ini pada intinya itu adalah sesuatu yang bersifat rahasia ya, informasi yang bersifat rahasia. Nah, orang kodekan, orang sandikan itu ke dalam bentuk yang lain. Nah, jadi kalau mau bilang kayak DP kode-kode begitu. Nah, kalau ini kira-kira kira-kira teman-teman boleh mengerti enggak apa DP maksud dari teks ini dia? Enggak, benar. Ya enggak toh? Karena ya memang Ner juga nggak mengerti. Nah, tapi sebenarnya di dalam teks ini itu ada suatu informasi rahasia yang orang sembunyikan dengan metode kriptografi. Nah, jadi kalau misalnya berbicara tentang kriptografi itu biasanya itu akan lebih banyak berbicara mengenai matematika ya. Jadi di dalam kriptografi ini akan lebih banyak belajar mengenai matematika. So itu banyak ahli-ahli matematika ini yang jaga temukan. Jadi selain dorang menciptakan suatu algoritma baru, dorang juga kadang-kadang bisa memecahkan dari algoritma-algoritma yang so ada.
Nah, ini benar sedikit intermezzo ya, sedikit intermezzo. Ini di luar pembelajaran tapi masih kira-kira masih berhubungan ya. Nah, ini ada satu teks ini di bawah ini. Kira-kira ada yang boleh mengerti enggak nih dia ini? Yang ini, yang ini. Nah, yang ini. Atau kurang besar, Kang? Kurang besar, benar. Saya besar dulu ya. Nah, yang ini. Kira-kira ada yang paham enggak mengenai ini? Ya, ini intermezzo ya, benar izin pinjam nama ya, benar izin pinjam nama. Di sini benar dapat lihat misalnya di sini ada siapa-siapa sini ya. Benar izin pinjam nama ya. Nah, misalnya di sini ada Christian dengan Christine. Nah, misalnya tiba-tiba Christian ada kirim pesan Pak Christine. DP pesan kira-kira seperti ini. Nah, kalau Christine baca ini, Christine baca sebagai apa ini? Ini pesan ini yang ada di bawah ini. I love you, Ner. Hah? I love you, Ner. Bagaimana ini tahu ini? Aduh, ternyata ini jago-jago kote. Yang ini dia. Bagaimana ini tahu ini I love you? Padahal Ner baru dah. Yang ini ya. Bagaimana ini tahu ini I love you? Satu huruf, Ya, bisa saja huruf. begitu, toh bisa saja begitu, Dang. Nah, ketika Christian kan misalnya dia nggak mengerti itu apa nih Christian da kode akang ini dia. Nah, karena Christian nggak mengerti, Christian tanya Pak Christian, apa maksud so ini ada kirim nih dia? Iya toh? Nah, Kong Christian karena dia malu-malu dia bilang, oh nyanda itin. Ada tatin di study. Nah, kira-kira seperti itu dah. Maksudnya DP contoh. Padahal sebenarnya ini ada DP pesan, ada DP pesan di dalam ini ya. Itu cuma DP intermezzo. Orang lanjut. Nah, karena orangnya dapat baca ini tulisan yang di atas ini. Nah, jadi ini ada DP informasi ya di dalam ini. Nah, jadi secara bilang selamat datang di kelas kriptografi. Jadi di dalam kelas kriptografi ini ada informasi-informasi yang orang akan sembunyikan. Nah, ini ada sejumlah kasus-kasus ini. Sejumlah kasus-kasus nanti mungkin teman-teman coba-coba baca ya. Nah, tapi dari kasus-kasus yang ada ini, ada satu pesan moral. Nah, ini terang baca sama-sama ini. Kasus-kasus kebocoran informasi dan penyadapan tersebut menunjukkan bahwa kriptografi itu sangat penting. Nah, jadi di dalam orang berkomunikasi itu, baik dalam chat mungkin atau dalam apa itu, jadi kalau misalnya dia ada kriptografi, nah ada ini kriptografi ini, maka ini informasi-informasi ini akan bocor DP informasi. Nah, sebagai yang paling simpel saja sih, sebagai yang simpel. Orang kan selama ini kan pakai WhatsApp. Nah, secara teman-teman yang tidak sadar itu, di balik dari itu teman-teman jaga chat itu segala macam itu, sebenarnya kan kalau misalnya dia tidak terenkripsi teman-teman juga kan sudah pakai Wireshark tuh kemarin. Nah, jadi kalau misalnya dia tidak terenkripsi baik-baik itu, teman-teman bisa saja itu mau baca itu pakai Wireshark ya. Tetapi karena memang nih WhatsApp ini ada DP fitur keamanan, jadi ada DP encryption di dalam itu. Jadi biarpun dia lewat di Wireshark itu, ya kira-kira yang tidak mau baca dang apa DP maksud dari itu informasi itu dang. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi di dalam komunikasi kita sehari-hari lebih bagus itu kalau misalnya dia ada kriptografi. Kriptografi itu untuk menyembunyikan informasi penting supaya informasi-informasi yang ada itu tidak bocor. Nah, ini di dalam kriptografi seperti yang Nerso bilang tadi, di dalam kriptografi itu ada banyak kata-kata aneh, kata-kata baru mungkin. Kata-kata baru. Nah, jadi kayak ini ada DP nama plain text atau bisa dibilang clear text. Nah, jadi kalau plain text itu
kayak DP pesan awal ya, DP pesan awal. Jadi data atau informasi yang dapat dibaca dan dimengerti maknanya. Nah, itu DP nama plain text. Jadi mungkin kalau di bahas kriptografi ini orang akan lebih banyak mengenal kata plain text. Atau bisa juga dia clear text. Nah, bagaimana DP pesan-pesan itu? DP pesan itu dalam bentuk apa? Bisa saja teks. Nah, kalau misalnya teks, seperti contoh tadi toh, yang WhatsApp. Nah, ternyata bisa juga ada di gambar. Bisa juga ada di musik MP3. Musik MP3 bisa di encrypt itu ya. Nah, video. Orang video ini yang pakai Zoom ini dia ada enkripsi ini ya. Jadi walaupun orang lain mungkin mau lihat mungkin ada DP agak susah dang begitu dang. Dia harus dekripsi dulu baru untuk boleh mau dapat lihat dang secara jelas DP itu. Nah, baru ini pesan. Pesan itu ada yang dikirim via pos, kurir, saluran telekom. Nah, ini kalau biasanya ini kalau pos ini dulu sekali ini Kang. Pos atau misalnya suruh orang antar. Nah, kalau misalnya dulu kan biasa disuruh kurir. Jadi dari siapa ini ya, nggak mau cuma nama supaya nyanda. Nah, misalnya dari Hilkia misalnya mau kirim pesan Pak Reki. Nah, misalnya dari Hilkia mau kirim pesan Pak Reki kalau dulu ya. Misalnya dia pakai kurir, titip Pak siapa ini yang ada? Misalnya Pak Jericho misalnya. Jadi dari pesan itu kira-kira boleh dikirim via pos atau via kurir. Nah, kalau misalnya cuma aja pakai kurir-kurir begitu kan sebenarnya ada DP resiko juga ya. Jadi misalnya dari Hilkia mau kirim Pak Reki lewat Jericho. Nah, bisa saja itu ada DP serangan itu ya di dalam proses pengiriman itu. Bisa saja Jericho mungkin kepo, apa ini Hilkia kirim Pak ini Reki, karena Jericho kepo, Jericho coba dulu sedikit toh, apa ini Hilkia ada tulis. Nah, bisa saja begitu tuh ada DP serangan-serangan. Nah, kalau misalnya dia tidak terenkripsi nah Jericho itu kan boleh dengan mudah ya, boleh gampang toh. Oh, si Hilkia ada bilang ini Pak Reki begitu dong. Nah, tapi kalau misalnya dia terenkripsi ketika Jericho baca, teks apa ini? Yang mengerti, ya sudah biar Jo, tinggal masih terus. Nah, kira-kira seperti itu ya. Baru juga pesan-pesan itu ada yang disimpan di dalam storage. Jadi di dalam disk atau di dalam kaset. Nah, ini DP contoh-contoh. DP pesan, teks, ini tuh teks, halo apa kabar. Nah, bisa saja dengan tuh teks yang tadi, itu X, apa tuh dia. Nah, di dalam audio juga ternyata ada DP enkripsi juga ya. Ada DP teknik-teknik enkripsi itu di audio, gambar, dan video. Tapi mungkin kalau yang di sini orang mungkin akan mau coba bahas karena yang simple-simple ya. Simple, orang akan bahas mungkin nanti terkait DP teks ya. Jadi bagaimana orang akan mengenkripsi teks. Dari mungkin yang simple yang secara sederhana ya sampai mungkin agak sedikit advance begitu ya. Orang akan mau coba bahas. Nah, ini ada DP terminologi lagi, pengirim dan penerima, sender dan receiver. Nah, ini yang benar ada si contoh tadi ya. DP pengirim ini misalnya siapa tadi? Hilkia ya. DP penerima Reki. Nah, bisa saja. Nah, baru bisa saja DP kurir, DP mau kirim lewat apa? Di sini kan ada DP media, misalnya media lewat Jericho begitu dah. Nah, ini yang tadi DP poin yang ini. Pengirim ingin pesan dapat dikirim secara aman.
yaitu pihak lain tidak dapat membaca atau memanipulasi pesan. Nah, sama dengan si contoh tadi, no? Atau misalnya siapa tadi benar ada kasih contoh pertama? Si Christian tuh ketika kirim pesan Pak Christine, karena orang so tahu DP isi pesan, nah orang so boleh tebak ya, kira-kira apa DP isi pesan. Nah, memang DP tujuan dari kriptografi itu adalah supaya pesan itu boleh dikirim secara aman ya, dengan orang-orang lain yang minta DP kunci, DP cara baca itu. Nah, supaya orang yang tidak bisa baca itu pesan itu. Baru ada juga nanti ciphertext. Nah, jadi kan orang tadi mengenal ada plain text. Nah, tadi kan orang mengenal ada istilah plain text ya. Di sini ada DP teman, DP nama. Tadi ada plain text. Ya, sedikit bisa ngerti tulisan. Nah, jadi tadi kalau plain text itu DP teks awal ya, DP teks awal atau teks yang mudah dibaca ya. Nah, sedangkan ada sekarang DP nama ciphertext. Ciphertext itu yaitu ketika dari plain text orang so enkripsi itu, dari plain text orang so enkripsi sehingga pesan yang telah disandikan itu tidak bermakna lagi. Nah, jadi kayak rupa yang paling pertama sekali tadi, ketika teman-teman baca itu kan ada huruf-huruf aneh, ada simbol-simbol aneh. Nah, itu agar pesan tidak dapat terbaca oleh pihak yang tidak berhak. Nah, ini ada DP nama lain yaitu kriptogram, itu kriptografi tadi. Nah, kalau soal ada DP ciphertext itu, ketika soal ada DP ciphertext itu, DP cara baca, penerima itu harus ini ya, harus dapat dikembalikan menjadi plain text semula. Ini menerpe suara jelas toh? Atau putus-putus? Ini pengaruh Ujang kok ini no. Jelas suara. Suara jelas. Ini pengaruh Ujang mungkin agak sedikit lalot ya jaringan. Dan mudah-mudahan Ujang-Ujang begini nyanda mengantuk ya. Nah, jadi ciphertext itu harus dapat dikembalikan menjadi plain text semula. Jadi rupa yang tadi, jadi dari torang ketika plain text, torang encrypt, dia itu akan menjadi ciphertext. Nah, ciphertext itu ketika torang dekripsi, dia itu akan kembali lagi sama seperti plain text. Jadi kira-kira seperti itu. Nah ini, kalau ini bahaya ini. Ini berarti dari penjahat ini ya. Ada pesan dari penjahat ini ya. Bilang culik anak itu jam 11 siang. Pasti bukan dari ngoni-ngoni ini. Nah, tapi ketika orang sandikan itu ke dalam ciphertext, dia kira-kira seperti ini. Orang tidak mengerti apa dia maksud, tetapi dari si penerima dan pengirim itu pasti tahu. Ada DP, bagaimana DP cara supaya mesti balik ulang. Dari ini, kan pertama dari ini ke sini toh. Nah, dari ini ke sini. Nah, DP penerima itu harus tahu sebalik ini, dari ciphertext ini, sebalik ulang ke plain text. Nah, kira-kira begitu dong. Jadi ada DP hubungan antara plain text dan ciphertext. Plain text itu kalau orang dekripsi jadi ciphertext, jadi orang enkripsi jadi ciphertext. Ciphertext orang dekripsi jadi plain text. Nah, ini so bilang bahas-bahas mengenai enkripsi dan dekripsi. Nah, ini yang tadi supaya lebih gampang DP visual,
Jadi kira-kira seperti ini ya. Dari plain text, ada enkripsi di dalam sini, ada algoritma enkripsi. Ada algoritma enkripsi di dalam sini. Dan di dalam algoritma enkripsi ini ada satu ya, yang paling penting di sini. Ini paling penting. Kunci. Nah, DP kunci ini nanti akan orang bahas berikut ya. Jadi ada yang simetris dan ada yang asimetris. Nah, jadi ketika dari plain text, orang enkripsi itu dia kan menjadi ciphertext. Nah, DP kunci ini orang butuh juga ya, butuh kunci ini untuk melakukan dekripsi. Soalnya kalau orang mau dekripsi ini ada kunci, setengah mati itu ya. Nah, jadi orang butuh kunci juga di sini. Butuh kunci untuk dia menjadi plain text. Nah, DP analogi gampang tuh kira-kira seperti ini ya. Jadi misalnya di sini ada pesan, kotak, kayak ada kertas, misalnya ada kertas di sini. Terus orang akan enkripsi, orang akan bungkus atau misalnya orang akan sembunyikan DP informasi ya. Misalnya orang isi di kotak pada dia. Orang isi di kotak. Nah, jadi ini pesan ini orang isi di kotak. Orang isi di kotak sini. Kong orang kunci. Orang kunci ini kotak supaya jadi orang lain yang boleh mau baca ini pesan ini. Nah, jadi ketika orang saya masuk ini pesan ini dalam kotak, orang kunci. Nah, DP cara buka itu yaitu mesti pakai kunci juga. Kecuali kalau misalnya ngoni jago, ngoni boleh bobol ini, tergantung dari DP kotak ini. Dia kotak kayu kah atau kotak baja kah? Nah, tergantung ngoni effort ya. Nah, tapi tetap untuk mau buka ini dia, orang perlu kunci. DP amannya begitu dong, orang perlu kunci. Nah, nantinya ketika orang buka ini dia, orang boleh akan hasilkan sebuah tulisan. Akan muncul DP kertas yang ada di dalam kotak itu ya. Jadi DP secara simpelnya seperti itu dong. Nah, ini ada DP notasi matematis, C untuk ciphertext, P untuk plain text. Nah, ini nanti baru aplikasi, ada aplikasi enkripsi, dekripsi. Nah, seperti yang orang bilang tadi, di dalam proses pengiriman data dan proses penyimpanan data, dia itu ada algoritma enkripsi ya. Nah, jadi seperti yang tadi DP media-media tadi, DP pengiriman dan penyimpanan. Kalau di pengiriman itu DP nama data encryption on motion melalui saluran komunikasi. Sedangkan kalau misalnya dalam penyimpanan data itu data encryption at rest. Jadi ada dua jenis ya. Jadi di pengiriman dan penyimpanan. Ini DP contoh-contoh data encryption in motion. Jadi ini terjadi di dalam jalur komunikasi. Sinyal handphone, nomor PIN kartu ATM, siaran TV berbayar. Nah, ini yang dulu ini ya, dulu sekali. Pesan BlackBerry Messenger. Nah, kalau sekarang itu mungkin WhatsApp, atau Line, atau mungkin apa lagi ya, yang biasa manusia pakai. Nah, jadi di dalam pesan-pesan begitu, ada DP data encryption juga ya. Nah, ini contoh yang dokumen teks. Ada DP plain text, ini yang boleh orang lihat. Dan ketika DP ciphertext, ini setengah mati mau baca. Karena sudah dienkripsi. Ini kalau yang gambar, dari plain text ke cipher.
Nah, ini di basis data juga boleh orang lakukan enkripsi ya. Jadi supaya nyak dapat tahu DP nama siapa, DP tinggi berapa, dan DP berat berapa, jadi itu data-data penting, orang boleh enkripsi. Dia jadi seperti ini. Nah, biasanya kan kalau di database itu ya, ketika orang menyimpan ke database, jarang-jarang ya orang melakukan enkripsi. Di sini misalnya ada yang pengembangan aplikasi, mungkin aplikasi Android atau mungkin aplikasi web. Jarang-jarang ya orang melakukan enkripsi. Biasanya orang langsung taruh manta-manta begitu DP data-data. Nah, usahakan kalau untuk melindungi DP informasi yang ada di dalam itu, orang enkripsi di dalamnya. Jadi orang kodekan supaya dia nggak terbaca lagi. Nah, di video ada yang plain video, encrypted video. Nah, ini. Kata kriptografi ini berasal dari bahasa Yunani. Bahasa Yunani. Ini DP baca kripto. Kripto, dan ini DP baca grafi. Rupa keren sedikit kan, Ner? Setahu baca bahasa Yunani. Nah, jadi kripto ini kata DP arti hidden atau secret. Nah, tadi kan ada yang bilang rahasia ya. Ada yang bilang itu rahasia. Grafi ini ya, itu adalah tulisan. Jadi kriptografi itu adalah tulisan rahasia. Adalah tulisan rahasia. Nah, ini. Jadi kriptografi itu menjaga kerahasiaan pesan. Menjaga kerahasiaan pesan dengan cara menyandikan ke dalam bentuk yang tidak dapat dimengerti lagi maknanya. Ini ada enkripsi dan dekripsi ini, dan ini juga tadi fungsi matematika. Ya, memang di dalam DP pengantar ini ada banyak istilah-istilah aneh. Nah, ini ada DP chipper, dan juga ada DP pesan asli. Ada encoding, decoding, ada codebook. Codebook ini adalah satu dokumen. Jadi itu kode-kode yang ada itu, orang saya masuk ke dalam suatu buku ya, DP nama codebook. Nah, nanti orang kurang mau lihat dari itu codebook itu, orang kurang mau look up, dia encoding dengan DP decoding. Nah, ini ada DP codebook. Nah, di dalam kriptografi itu, satu hal yang paling penting yaitu ini, ada DP kunci. Nah, kunci ini kan tadi yang Nerso bilang, ketika dalam proses enkripsi dan dekripsi itu, orang perlu sekali ada nih kunci ini. Nah, waktu dulu-dulu dorang sambunyi ini. Jadi waktu dulu-dulu kan ketika DP banyak orang belum mengenal ini kriptografi, jadi dorang sambunyi itu tuh DP algoritma kriptografi. Nah, jadi bagaimana dorang da enkripsi itu dia, kalau misalnya ada orang tahu, dorang boleh dengan gampang tuh mau backing DP algoritma dekripsi. Nah, makanya waktu dulu-dulu itu algoritma kriptografi itu dinamakan algoritma restricted ya. Jadi cuma beberapa orang yang tahu. Nah, namun sekarang ternyata DP kekuatan kriptografi itu bukan dengan menjaga DP kerahasiaan algoritma. DP kekuatan kriptografi itu yaitu ada di sini. DP kekuatan kriptografi. Dikunci. Nah, jadi makanya algoritma restricted itu tidak cocok lagi untuk saat ini. Nah, kriptografi modern itu dorang lebih aman di DP kunci. Karena kunci bersifat rahasia, sedangkan DP algoritma boleh pakai secara publik ya. Ini tuh yang tadi
ada DP kunci. Nah, jadi ini ada suatu plain text. Misalnya di sini dia bilang kirim senjata perang. Ketika dienkripsi dengan kunci K, nah biasa kalau di kriptografi ini orang ilustrasikan kunci dengan K, nah dia akan jadi seperti ini. Nah, ciphertext ini, kalau misalnya orang ingin tahu DP kunci dan DP algoritma, maka dia tidak akan mau bisa mengerti apa ini dia. Tapi ketika orang tahu DP algoritma dan DP kunci, orang boleh sebalik ulang itu jadi plain text. Baru di dalam ini ada, oh iya, ada algoritma, plain text, cipher, dan kunci, ini sudah tadi. Nah, ada penyadap. Ada penyadap. Ada mungkin orang yang memata-matai ya. Jadi kalau rupa misalnya mungkin mau dipakai Wireshark itu, nah itu penyadap ya, eavesdropper. Nah, jadi ada orang yang mau coba menangkap pesan selama ditransmisikan. Ada DP nama lain lagi dari penyadap, enemy, adversary, intruder, interceptor, atau bad guy. Ada juga DP istilah cryptanalyst, yaitu memecahkan ciphertext menjadi plain text tanpa tahu DP kunci. Ini setengah mati ini. Bagaimana mau pecahkan tuh ciphertext jadi plain text tanpa kunci. Nah, ini ada DP nama cryptanalyst. Jadi dia yang analisa tuh ciphertext itu sehingga dia boleh sebalik itu jadi plain text. Nah, memang sini banyak DP terminologi ya, terkait ini kriptografi. Nah, ini kriptografi ada DP sejarah, mungkin teman-teman boleh baca jo. Nah, ini ada waktu dulu-dulu, ada satu gulungan, ada satu batang kayu ya, batang kayu, kong dorang lilit kertas. Jadi dorang lilit itu kertas di batang kayu itu. Nah, kalau teman-teman boleh lihat sini di slide, ada DP pesan sini nih. Kill king tomorrow midnight. Jadi bunuh raja besok tengah malam. Nah, tapi kalau misalnya ini kertas ini, orang buka, DP tulisan seperti ini ya. Karena DP tulisan bisa saja cuma KTM, baru ada IOI, LMD, LON, KRI, IRG, NOH, GWT. Nah, jadi orang-orang ketika dia mau baca ini jadi setengah mati ya. Nah, makanya DP batang yang jadi DP key di sini, jadi DP kunci di sini dari ini pesan ini adalah ini batang kayu ini. Kalau orang melihat, ini batang kayu ini DP ukuran itu mesti sama persis dengan batang kayu yang dipakai pada saat orang enkripsi. Nah, ini ada DP nama skitel. Nah, baru juga nanti ada contoh-contoh yang lain lah. Enkripsi itu pakai di militer, korps, diaris, dan lovers. Nah, baru juga ada satu ya. Ner mau coba ini.
orang lanjut dulu di slide DP penjelasan. Nah, jadi selain itu, ini kriptografi juga ini ternyata dipakai waktu Perang Dunia Kedua. Nah, jadi di Perang Dunia Kedua ini bercerita tentang sejarah ya. Nah, jadi di Perang Dunia Kedua itu dari pemerintah Nazi Jerman itu, dorang ada bikin suatu mesin enkripsi, DP nama Enigma. Nah, ini Enigma ini, jadi ketika dorang melakukan komunikasi, jadi dorang pakai ini mesin Enigma ini. Jadi mesin Enigma ini DP guna untuk mau enkripsi. Nah, ternyata dari pihak sekutu, dorang ada crypt analis itu, dorang ada crypt analis. Setelah itu ada ini si Alan Turing. Si Alan Turing itu jadi salah satu crypt analis ya dari pihak sekutu. Nah, ini mungkin pernah dengar sih tuh yang nama Alan Turing. Jadi dia tuh pencipta mesin Turing ya. Nah, jadi dorang P-team itu berhasil memecahkan chipper dari ini mesin Enigma ini ya. Nah, makanya dengan dorang berhasil menemukan DP chipper, berhasil menemukan DP kunci atau DP algoritma itu dia, makanya segala apa yang dilakukan oleh segala langkah-langkah dari pemerintah Nazi itu, dorang so boleh tahu apa yang dorang Nazi mau backing. Nah, makanya itu keberhasilan memecahkan Enigma sering dikatakan sebagai faktor yang memperpendek Perang Dunia Kedua. Nah, jadi ini Perang Dunia Kedua ini cepat selesai karena dari sekutu boleh berhasil ini ya, pecahkan ini Enigma chipper. Ini DP mesin Enigma chipper. Jadi dari mesin ini yang dorang pemerintah Nazi ada pakai, dan ternyata yang dari sekutu dorang boleh ciptakan suatu mesin yang sama untuk mau ini ya, mau baca ini pesan dari ini Enigma ini. Ini ada crypt analis juga. Nah, ini di dalam kriptografi itu ada beberapa layanan. Yang pertama itu kerahasiaan. Teman-teman so tahu toh, jadi ketika orang melakukan enkripsi dari itu plain text ke ciphertext itu ada kerahasiaan, confidentiality. Nah, ini di CIA try ya toh, di awal-awal teman-teman so banyak mengenal ini istilah ini ya, confidentiality. Jadi isi pesan hanya orang tertentu yang boleh baca ya. Baru ada integrity. Ini ingat-ingat ulang ya tuh si ayat terakhir. Ada integrity. Bahwa pesan itu masih utuh atau asli, belum pernah dimanipulasi. Nah, kalau rupa sini DP contoh, ini orang ada kirim pesan lewat asap. Nah, ini ada orang yang tambah akang ya. Nah, jadi ketika sampai di sini dia baca, oh, so bukan pesan asli ini. So ada tambah-tambah. Jadi dia so dapat tahu. Baru ada DP nama autentikasi. Nah, kalau rupa autentikasi itu berarti DP kebenaran dari DP data-data. Nah, kalau misalnya rupa contoh ini, karena mungkin jauh, jadi ada orang yang bantu seterus akang DP pesan. Atau kalau misalnya di sini orang boleh lihat, he can claim that he is A. Nah, dia boleh klaim bahwa dia adalah si pengirim pesan. Nah, ini di dalam kriptografi itu ada DP konsep autentikasi. Nah, baru juga ada DP konsep yang ini, non-repudiation, yaitu penyangkalan, jadi tidak bisa disangkal lagi. Jadi ini yang CIA Riot masih ingat-ingat ya, walaupun semasa di kriptografi, yaitu pengirim pesan tidak boleh menyangkal ya, bahwa dia yang mengirim atau si penerima menyangkal ketika dia menerima pesan. Ini kriptografi kunci-kunci itu benar bilang ada dua, ada kunci simetri dan kunci asimetri. Kalau kunci simetri itu lebih ke apa ya misalnya? Ya kayak ke kotak yang tadi. Jadi kalau misalnya kotak yang tadi orang mesti pakai kunci yang sama. Tapi kalau kunci asimetri itu
dorang pakai kunci yang beda. Ada di sini DP nama istilah kunci public dengan kunci private. Nah, ini ada DP public key, ada DP private key. Itu kalau yang di asimetri. Ini ada DP contoh-contoh. Nah, mungkin teman-teman agak ini ya, mungkin agak sedikit mungkin abstrak ketika orang baca mengenai DP pendahuluan. Nah, ini benar cuma masih contoh saja. Ada beberapa yang simple-simple sih. Sorry. Nah, ini. Orang akan belajar mengenai bagaimana DP algoritma kriptografi itu. Dari yang gampang-gampang saja dulu. Nah, jadi algoritma kriptografi klasik itu ada dua, yaitu pakai substitusi dan transposisi. Nah, kalau Cipher substitusi ini yang paling terkenal adalah Caesar Cipher. Ya. Ada Caesar Cipher. Nah, kalau di Caesar Cipher ini, huruf alfabet itu digeser 3 huruf ke kanan. Nah, jadi dari huruf A itu DP key ini DP key ya. DP key itu 3. Kalau tadi kan orang belajar DP plain text misalnya ini. Nah, DP key itu ada 3, maka nanti DP Cipher text akan seperti ini. Jadi dia sorong-sorong 3. Nah, jadi misalnya dari A, dia akan jadi D, B itu jadi E, C itu jadi F, D itu jadi G, dan seterusnya. Nah, kalau secara matematika sih, DP huruf cuma tambah-tambah 3. Secara huruf, DP huruf cuma tambah-tambah 3. Tapi kalau di belakang sini, itu kan dia kan berbalik ulang dari A, B, C. Nah, jadi DP rumus itu tambah 3, baru orang mulus dengan jumlah dari A sampai Z. Jumlah A dari sampai Z itu ada 26. Jadi cuma tambah 3, mod 26. Nah, ini ada DP plain text, awasi asterisk, dan temannya obelisk. Nah, ini DP Cipher text. Nah, ini masih ingat tuh yang benar ada tanya tadi? Lewat sini, Jo. Nah, supaya orang lebih paham mengenai ini Caesar Cipher, orang praktek juga. Nah, tadi kan DP teknik sih cuma begini. Versi besar. Nah, DP Cipher tadi kan pertama yang ini. Nah, ada X, ADKT, baru NDJ. Nah, kalau misalnya tadi Ngoni bilang toh,
bahwa itu adalah I love you. Nah, berarti kalau misalnya ini X, Kongoni tebak ya misalnya, dia X itu berarti akan sama dengan I. Nah, orang lihat di sini ya. Jadi ketika ini dia, dari huruf I ini, berarti kan DP keeper itu X ya. Nah, baru ini A. Ini kata menang L. Mau dibilang ya, minta ini betul ternyata. Nah, di sini itu A itu kata ada di L. Nah, di sini dia. Baru misalnya ini di D ini ya. Ini bilang kata O. Jadi di D itu O. Nah, oh salah di sini. Oh itu D. Nah, kalau orang mau lihat ini ya, ada DP pola. Misalnya di sini kalau orang mau isi DP yang 00, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. Nah, ini kan O so habis toh, DPP sambung sini. P, Q, R, S, T, U, V, W, G, Z. Nah, kalau misalnya orang sudah dapat DP kunci ini, nah, jadi huruf A itu dia akan mau ganti dengan P, B itu dia akan ganti dengan Q. Nah, orang so boleh dekripsi ini dia. Misalnya ini X, A, D, K, T, N, D, J. Nah, orang lihat di sini. X itu kalau di keeper dia X terus ini. Nah, DP plain text dia apa? I. Orang isi sini I. A, orang cari di sini DP keeper A. DP plain text L. Nah, baru D. Orang lihat sini DP D. DP plain text apa? O. Orang isi sini O. Baru K, mana di sini K? Oh, K ini. DP plain text V. Kalau huruf T, DP plain text apa sini ya? Oh, DP plain text E. Oh, ini N, D, J. Kalau huruf N, di sini DP plain text apa sini? Ini DP keeper, ini DP plain text Y. D ini, orang lihat di sini lagi. D, DP plain text O. J, DP plain text, mana J? U. Nah. Jadi ternyata betul ya, teman-teman tebakan tadi ya. Tuh X, ADKT, NDJ. Itu kalau misalnya orang berhasil dekripsi itu dia akan jadi I love you. Jadi ternyata tadi Christian ada kode Pak. Siapa tadi ya? Nerso lupa. Christine. Ya, jadi Christian mungkin ada kode Pak Christine dengan pesan misalnya I love you. Cuma karena DP ini mungkin agak random, jadi makanya orang susah mau baca waktu pertama kali. Nah ini Ner mau tanya, ini DP kunci berapa ini? DP key berapa ini? DP key. Min 11, Mir. Hah? Min 11. Kurang Min 11. 11. DP key min 11 ya. Tapi kalau orang mau lihat di sini, dari A ke P itu ada berapa huruf ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sorry. Sini 10, 11, 12, 13, 14, 15. Boleh bilang DP key min 11, boleh bilang DP key 15. Nah, jadi kalau misalnya orang so tahu DP key,
Nah, orang so boleh dekripsi ini dia ya. Nah, ini yang paling gampang. Ini enkripsi yang paling gampang. Enkripsi paling gampang itu Caesar Keeper. Jadi dia cuma ada sorong. Nah, kalau -11 berarti dia sorong ke kiri. Dia sorong ke kiri, sorong ke kiri 11 ya. Jadi dari sini dia hitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Makanya sini dia bilang -11. Tapi kalau orang sorong ke kanan, hitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ya. Nah, jadi begitu DP key. Nah, kalau di sini yang dicontoh di slide itu DP key itu 3 ya. Digeser 3 huruf ke kanan. Nah, kalau yang tadi dia DP key 15 karena dia digeser 15 huruf ke kanan, atau bisa saja bilang -11 karena dia digeser 11 huruf ke kiri ya. Nah, ini DP contoh yang tadi. Orang coba praktek. Nah, ini Caesar Keeper ini dulunya pakai ini ya. Ada DP nama Caesar Well. Nah, ini jadi ini DP di dalam ini, itu DP huruf-huruf yang di dalam ini. Coba lihat. Nah, DP huruf-huruf yang di dalam ini boleh putar-putar. Boleh putar-putar supaya dia akan sama dengan DP key. Makanya di sini ada DP nama Caesar Well. Jadi bisa saja di luar ini itu DP plain text, DP di dalam ini DP hypertext, atau bisa saja sebaliknya, no? Ketika mau deskripsi. Nah, dalam praktek biasanya keeper itu dikelompokkan ke dalam suatu blok-blok. Jadi blok-blok, kalau rupa contoh ini misalnya dia 4 huruf. Jadi ada DP teks seperti ini. Nah, orang kelompokkan dia menjadi 4 huruf. Atau orang boleh buang DP spasi. Orang boleh buang DP spasi supaya script analis ini lebih susah mau baca. Nah, kalau rupa tadi kan menerpe salah karena ada 1 huruf, spasi, 4 huruf, spasi, 3 huruf. Ya, ini so boleh tebak dong itu huruf apa toh? Ini udah tebak dari situ toh, DP jarak-jarak itu. Ngoni nggak tahu itu pakai enkripsi apa, ngoni nggak tahu DP key apa, tapi ngoni so boleh tebak dari DP spasi ataupun DP ini ya, DP jumlah-jumlah huruf. Nah, kalau misalnya orang mau bikin dia jadi lebih susah, orang boleh kelompokkan dia ke dalam n huruf, misalnya kelompok 4 huruf, atau misalnya 3 huruf, atau bisa misalnya 5 huruf, atau orang buang semua DP spasi. Kalau tadi buang DP spasi itu mungkin agak lebih susah nanti mau baca tadi. Tujuan kok tadi supaya ngoni so boleh tebak sih apa tuh maksud. Nah, ini yang tadi ya. DP rumus. DP rumus itu DP plain text tambah berapa DP key baru mod 26. Sama dengan ada bilang tadi toh. Jadi kalau misalnya di Pamner, di Caesar Keeper, dia kan pakai 3 ya, DP kunci. Jadi P1 tambah 3 mod 26. Kalau DP dekripsi, DP Keeper ya, Keeper kurang 3 mod 26. Ini ada DP matematika kok. Jadi berbicara mengenai kriptografi itu, orang akan banyak bicara mengenai DP matematika. Ada DP rumus-rumus di balik kriptografi itu. Nah,
karena sesar Ciper ini yang paling sederhana, sesar Ciper ini paling besar ya DP kelemahan. Menurut Ngoni, siapa di sini dia bilang sesar Ciper mudah dipecahkan? Di sini dia bilang hanya ada 26 kunci. DP siapa di sini bilang cuma 26 DP kunci? Karena siapa itu? Cuma terbatas alfabetnya. Karena terbatas DP alfabet. Alfabet kan A sampai Z itu cuma 26. Jadi kalau misalnya Ngoni sorong 27, dia babalik ulang di A sama dengan A. Iya toh? Ngoni mau sorong 28, nah dia balik ulang di 2. Nah itu makanya karena cuma sorong-sorong terbatas alfabet begitu, dia cuma ada 26 kunci. Dan mau cari ini sesar Ciper ini pun gampang sekali ya. Teman-teman tinggal mau bikin DP contoh aja, ambil satu kata contoh untuk mau sorong-sorong, itu boleh langsung ketahuan ya DP key. Nah, kalau misalnya contoh yang ini ya, mana contoh yang tadi? Ini benar copy misalnya di sini. Orang transpose, mana itu dari transpose. Orang tulis saja di sini DP kombinasi-kombinasi set A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Tunggu, saya ini. L, M, N, O, P, Q, R. Kurang ya? S, T, U, P, W. Nah, X. Yang ini A ini, orang copy saja ini. Taruh sini. Ner, iya na ada ner. PQRS. Oh iya. T, U, P, W. Oke, thank you ya. Coba perhatikan berarti. Ini dapat perhatikan. X. Y. Iya ner. Di sebelum X nih. A, B, C, D, E. Oh ini F. A, B, C, D, E, F, G, H, I. F, G, H, I, J, K, L, M, N. X, Y, Z. Nah, Z. Copy saja supaya cepat. T, T, T. Ya kan cuma sorong-sorong ini. Ini DPD sama.
DPJ sekarang. Mana J? Ini. Nah, kamu baca no, ini dari atas ke bawah, huruf mana yang kira-kira ini yang ada DP arti. Ini toh, jadi transfer backing ya. Tuh, ini ada yang kurang. A, B, C, D, E, F, A, B, C. Y, benar. Huruf Y, benar. X, XYZ Oke. benar. X, Y, Z. Oh, iya, betul. X, Y, Z. Nah, ini boleh baca dari atas ke bawah ya, huruf mana yang ada DP arti sini. Cuma ini toh. Nah, jadi DP kelemahan dari itu sesar Ciper ya seperti itu, dia cuma 26 kali putar-putar. Ketika dia putar ke 27 dia balik ulang. Jadi ketika Ngoni dapat tuh Ciper teks tadi, jadi dengan mudah ya Ngoni boleh pecahkan. Ngoni tahu DP key itu tadi berapa? 15. Nah, kalau yang lain-lain ini kan yang tidak ada DP arti semua nih huruf-huruf ini dia. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya, mau pecahkan itu sesar Ciper. Nah, baru di sini ada, oh ini yang tadi, yang huruf XMZVH. Kalau orang mau lihat rupa tadi, yang paling masuk akal sini dia ini ya, krim. Krim, DP kunci ya 21. Nah itu no. Jadi DP kelemahan dari itu sesar Ciper, walaupun DP ide sederhana, nah tapi itu so boleh enkripsi ya, walaupun DP algoritma sederhana. Atau bisa saja misalnya Ngoni pakai itu kan huruf-huruf itu kan angka ASCII. Angka ASCII toh. Nah, misalnya Ngoni terjemahkan itu huruf A besar itu misalnya jadi apa dia kalau di ASCII. Ngoni cuma kirim DP heksadesimal toh. Nah, itu bisa dibilang soba ini ya. Jadi Ngoni so enkripsi. Nah, itu DP contoh salah satu ide. Nah, baru ada DP. Ada juga di sini DP nama ROT 13. ROT 13 ini DP maksud rotate 13. Nah, di rotate 13 ini bisa dibilang dia yang paling unik ya. Jadi dia masih pakai sesar Ciper. Tapi karena DP pergeseran 13, jadi kurang mau baku putar-putar ini angka-angka ini. Kan A sampai Z itu ada 26. Jadi ketika orang rotate dia sejumlah 13, setengah dari itu. Jadi ini huruf-huruf ini boleh sebaku-baku putar. Jadi ketika misalnya H, orang lihat DP pasangan, U, dia jadi akan jadi U. Nah, ketika orang mau dekripsi dia ulang, orang mau lihat no U, DP pasangan apa? Oh, H. Begitu dong. Jadi ini ROT 13, dia boleh cuma pakai tabel seperti ini. Nah, ini udah dibilang. Mana tadi? ROT 13, kalau orang ROT 13 ulang, maka dia akan jadi X. Rotate 26, maka dia akan jadi X. Jadi ciper-ciper ini ada banyak, ciper abjad tunggal, ada ciper substitusi homofonik, abjad majemuk, substitusi poligram. Nah, kalau cesar ciper kan cuma 26 ini ya, 26 kali putar ya. Nah, kalau ciper abjad tunggal ini boleh 26 faktorial. 26 kali 25 kali 24 kali dan seterusnya. Nah, ciper abjad tunggal ini torang substitusi. Jadi ada satu key, misalnya DP key ini. We hope you enjoy this book. Nah, torang buang DP huruf-huruf yang duplikat. Jadi rupa ini
wi, ho. Nah, ini DPE ini kan. DP, tunggu pakai pen. Nah, DPE ini sodobol. DPE itu sodobol, jadi makanya di sini Sunyi tulis ulang. So, langsung lanjut, huruf berikut. Y, baru DPU ini le sodobol. Ini E sodobol. Baru O double, DP Y ini sodobol. Nah, pokoknya DP duplikasi huruf torang buang. Kong torang sambung dengan huruf lain. Nah, torang sambung DP huruf lain, tapi kalau torang perhatikan di sini, DP huruf lain itu masih berurut ini ya. A, C, D, F, G, L, M, Q, R, V, X, Z. Kalau torang lihat, DP huruf-huruf ini masih berurut ya. Nah, jadi DP tabel substitusi akan jadi seperti ini. Akan jadi seperti ini. Nah, jadi orang kurang mau ganti-ganti, misalnya dari sini A ganti jadi W. Jadi DP plain text A, orang ganti W, plain text B, orang ganti E, plain text C, orang ganti H. Orang cuma mau bilang DP kunci ini. Orang cuma mau bilang Pak yang mau menerima pesan, DP kunci ini, dan orang pakai algoritma apa? Mesti bilang. Jadi selain DP kunci, orang mesti bilang juga orang pakai algoritma apa. Supaya dia tahu bagaimana mau bikin itu jadi DP plain text. Nah, ini lebih advance lagi ya dari itu Caesar Cheeper. Baru ada Cheeper substitusi homofonik. Nah, jadi kalau Cheeper substitusi homofonik ini, orang lihat juga DP contoh ini ya. Jadi orang bikin itu dalam sebuah tabel statistik. Jadi mesti ada DP statistik, huruf A berapa kali muncul, huruf B berapa persen kemunculan, huruf C berapa persen kemunculan, huruf D berapa persen kemunculan, huruf E berapa persen kemunculan. Nah, di sini orang lihat huruf E itu muncul 13%. Jadi kalau misalnya 13%, ya kira-kira orang boleh kodekan misalnya dengan 13 huruf homofon. Nah, jadi rupa seperti ini. Jadi yang huruf E ini tadi, supaya tidak terlalu gampang mau dapat tahu itu huruf E, orang boleh substitusi huruf E ini dengan salah satu dari ini. Jadi boleh pakai DK, boleh pakai CO, boleh pakai AW, boleh pakai BL, AA, dan seterusnya. Ini supaya lebih susah orang mau dekripsi. Jadi kan biasanya kan orang jaga lihat tipe kesamaan. Kalau rupa di Caesar Cheeper tadi, orang boleh lihat huruf apa yang muncul paling banyak. Huruf O. Huruf O itu tadi kan I love you. Huruf O itu kan muncul 2 kali. Nah, jadi orang boleh lihat, oh ini huruf yang muncul banyak ini kemungkinan mungkin huruf vokal mungkin ya. Nah, jadi orang boleh tebak. Nah, kalau misalnya orang pakai ini apa ini? Cheeper substitusi homofonik. Orang lebih susah mau tebak. Karena itu huruf yang kayak huruf O tadi, atau misalnya ini huruf E, huruf O aja tadi. Huruf O ini, ada banyak DP kombinasi ini. Boleh DZ, boleh BF, boleh DX, boleh AK. Nah, itu jadi lebih susah orang mau tebak. Jadi DP inti, bikin suatu algoritma yang kira-kira susah untuk ditebak oleh orang. Begitu. Nah, tapi DP susah dari ini, Cheeper text ini, orang mesti bilang DP key. Nah, DP key ini orang mesti kasih semua DP ini. Panjang tuh ini dia. Panjang. Jadi ketika orang mau dekripsi ini, orang mesti ada nih tabel ini. Kalau ada nih tabel ini, susah orang. Nah ini. Jadi kalau dari enkripsi itu, dari 1 ke banyak. Dekripsi itu dari 1 ke 1. Nah, kalau ini orang lihat tuh huruf K. Huruf K itu di sini apa di sini? Oh, dia cuma 1, cuma DI. Maka tolong tulis di sini DI. Nah, huruf R. Huruf R di sini ada apa di sini di tabel di sebelah. Nah, huruf R ini ada banyak. Boleh pakai AKI, boleh pakai DC, boleh pakai DKI, boleh pakai AL, boleh pakai CE, CF. Terserah teman-teman. Nah, di sini dia pakai CE. CE ada enggak sini? Oh, ada CE. Boleh juga sini orang pakai CF misalnya.
CF. Nah, ketika tong pakai CF, DP pesan so berbeda toh dengan yang chipper text sebelumnya. Nah, itu chipper substitusi yang homofon. DP enkripsi dari satu boleh jadi banyak macam sini, rupa R ini kan ada banyak macam. Tapi DP dekripsi itu dari satu ke satu. Jadi ketika orang mau dekripsi, orang mesti lihat DI ini ada di mana. Ini DI ini. DI ini orang mesti cari di sini di tabel ini. DI itu ada di huruf K. Kalau orang perhatikan di sini nyanda ada yang sama DP kode, DP pilihan unit. BU itu cuma ada satu di sini untuk mewakili A. Dia nyanda ada BU yang lain di bawah sini. Nah, jadi makanya dia ketika encrypt one to many, ketika decrypt one to one. Begitu dong. Nah, dekripsi menggunakan tabel yang sama. Jadi ketika orang enkripsi pakai tabel ini orang mesti kasih ke DP penerima supaya orang boleh dekripsi. Baru ada DP nama chipper abjad majemuk. Ini ada yang abjad tunggal, ada yang abjad tunggal, ini ada abjad majemuk. Nah, ini pakai Vigenere chipper. DP contoh. Nah, ini ada contoh plain text yang DP spasi selesai hilang. Kriptografi klasik dengan chipper alfabet majemuk. Nah, ini ada DPK. DPK ini DP kunci. Jadi DP kunci ini kata lampion. Karena ini DPP panjang, jadi ini DPK kurang tidak ulang-ulang. Lampion, 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 lampion. Orang kurang mau lihat DP chipper jadi apa. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Ini di contoh Vigenere. Sini ada enggak ya? DP Vigenere. Oh, enggak ada. Nanti ini cari di Google terkait DP Vigenere. Jadi, kalau yang tadi cuma dari sesar, yang gampang mau tebak, baru majemuk. Baru yang abjad majemuk itu, yang orang rubah-rubah, ada DP key, untuk orang saya masuk. Baru ada jadi yang lebih advance yang homofon. Nah, baru ini so pakai DP key. Jadi so ada 2 huruf di sini yang orang sebaku operasikan. Nah, ada banyak lagi sih ini DP contoh-contoh algoritma enkripsi ya. Ada yang orang tulis panjang begini, terus DP enkripsi ke bawah. Jadi DP teks, dorang potong-potong, dan dorang dekripsi ke bawah begini, DP baca. Jadi DEKF, IEMN, OKPE, IRA, NKMI. Nah, ada banyak sih DP contoh-contoh yang lain. Nanti teman-teman juga boleh baca. Ini dorang putar-putar DP lokasi. Ada banyak DP algoritma. Ini dorang bikin omba-omba, naik turung. DP baca ini, baca per baris. Dia baca per baris. Nah, mungkin itu aja dulu ya, terkait enkripsi. Mungkin dari Mer Stanley ada yang mau tambah?